wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di mata kuliah instrumentasitas dengan saya ya. Oke, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang observasi. Ada beberapa hal yang akan kita bahas, mulai dari konsep dasar dari observasi, jenisnya, penyusunan observasinya seperti apa gitu ya, alat-alat bantu yang digunakan, lalu hal-hal yang diperhatikan dan kelebihan serta kekurangan dari observasi. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu observasi. Pengertian observasi ya, apa itu yang dimaksud dengan observasi? Ya, observasi itu adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan atau menggunakan panca indera yang dilakukan secara sengaja, sistematis terhadap suatu objek atau gejala-gejala yang sedang diselidiki dalam jangka waktu tertentu. Nah, hal yang perlu digarisbawahi ketika melakukan pengamatan itu kita tidak menggunakan atau tidak hanya berfokus kepada indera penglihatan saja gitu ya, tapi juga menggunakan panca indera. Nah, ini juga dijelaskan lebih lanjut ya, bahwa pengamatan itu melibatkan panca indera. Ada penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan perasa. Kenapa? Karena ya tidak bisa hanya menggunakan indera penglihatan atau melihat saja gitu ya. Tapi kita juga bisa melibatkan semua panca indera. Misalnya, ketika melakukan pengamatan pada siswa yang merokok, guru BK tidak hanya menggunakan indera penglihatan saja gitu ya pada saat siswanya merokok gitu. Tapi pada saat lalu bagaimana melakukan pengamatannya gitu ya, bisa menggunakan indera penciuman ya untuk mengetahui apakah siswa tersebut merokok. Jika siswa habis merokok, maka siswa akan memiliki aroma di tubuhnya kan. Biasanya kalau orang-orang habis merokok itu kan kecium bau rokoknya di tubuhnya, itu melekat kan. Hal tersebut tidak bisa hanya dengan melihat saja, tapi perlu mencium aroma tubuh dari siswa. Artinya tidak hanya dengan melihat saja kan, dengan mencium baunya juga kita sudah tahu. Kemudian kita masuk ke jenis observasi. Untuk jenis observasi ini ada terbagi menjadi 3. Yang pertama itu berdasarkan situasi yang diobservasi, berdasarkan keterlibatan pengobservasi, dan berdasarkan pencatatan hasil-hasil observasi. Untuk berdasarkan situasi yang diobservasi, observasi terhadap situasi bebas, ada 3 ya, terhadap situasi bebas, terhadap situasi yang dimanipulasikan, dan observasi setengah terkontrol. Artinya gabungan antara situasi bebas dan dimanipulasi. Kalau situasi bebas itu maksudnya kita tidak melakukan pengamatan, ketika melakukan pengamatan ya kita tidak mengatur situasinya gitu ya, tapi situasi yang terjadi itu ya real, itu yang memang terjadi atau alami gitu ya. Terus kalau untuk yang dimanipulasi berarti kita mengkondisikan situasinya. Misalnya kita ingin melihat perilaku anak, apakah perilaku agresif anak gitu ya, sehingga misalnya nih ketika kita kondisikan anak itu, kita menyediakan mainan yang terbatas, padahal ada banyak anak misalnya. Terus nanti bagaimana perilaku anaknya, apakah anak itu akan berantem gitu ya, terus apakah hanya sekedar tarik-tarikan mainan atau ada yang sampai memukul atau seperti apa gitu ya. Nah, artinya situasinya itu kita kondisikan gitu. Nah, kalau yang tadi setengah terkontrol atau partially control itu berarti gabungan antara keduanya gitu ya, atau kombinasi dari kedua jenis observasi tersebut. Nah, untuk berdasarkan keterlibatan pengobservasi ini juga terbagi menjadi 3, ada observasi partisipasi. Nah, untuk observasi partisipasi ini melibatkan pengobservasi secara langsung dalam kegiatan yang sedang diobservasi. Misalnya, kita ingin mengamati perilaku anak saat bermain, maka kita sebagai pengobservasi ya ikut bermain dengan anak gitu ya, jadi berbaur dengan anak atau aktivitas yang sedang dilakukan oleh individu yang kita amati gitu ya. Kemudian kalau non partisipasi ini kebalikan dari yang partisipasi tadi, kita tuh hanya mengamati aja gitu ya, kita tidak terlibat dalam situasinya gitu ya, tapi kita hanya melihat saja, jadi penonton lah istilahnya begitu. Misalnya tadi ya anak-anak sedang bermain ya kita ngelihat anak-anak itu lagi bermain gitu, atau bisa juga dengan melalui pihak kedua gitu ya. Artinya kita tidak terlibat secara langsung gitu ya pada saat observasi situasi itu terjadi gitu ya, atau dalam kegiatan yang kita observasi. Nah, kalau untuk kuasi partisipasi ya berarti ini gabungan dari keduanya ya, atau kombinasi. Suatu waktu kita bisa melibatkan, suatu waktu kita tidak terlibat gitu ya, atau hanya melihat saja situasi yang terjadi.
Kemudian berdasarkan pencatatan hasil-hasil ini ada dua ya, ada terstruktur dan tak terstruktur. Kalau terstruktur itu berarti kita sudah membuat pedoman observasi gitu ya. Nah jenisnya ini ada dua, ada daftar cek dan skala bertingkat. Kita sudah membuat perilaku-perilaku apa aja, sudah kita bikin di daftar cek itu atau skala bertingkat. Kita buat perilaku-perilaku apa aja yang akan kita amati. Nah kalau misalnya itu dilakukan atau perilaku itu muncul pada saat kita melakukan observasi, maka di checklist. Kalau daftar cek ya, maka perilaku yang muncul tadi di checklist. Kalau tidak muncul berarti ya tidak di checklist gitu ya. Kemudian kalau untuk observasi tak terstruktur itu dikaitkan dengan ya kebalikan dari yang terstruktur ya. Jadi kita tidak menyiapkan daftar terlebih dulu tentang aspek-aspek apa aja yang akan kita observasi gitu. Tapi ya udah kita hanya mengamati aja, terus nanti ditulis gitu ya perilaku-perilaku yang menurut kita itu istimewa dan luar biasa gitu ya, atau perilaku-perilaku yang menurut kita tidak sewajarnya. Nah itu yang akan dicatat. Nah bentuk atau alat bantu atau hasil-hasil itu kemudian dicatat dalam bentuk catatan yang bersifat anekdot atau anekdotal record ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah penyusunan pedoman observasi. Ini ada yang pertama, tetapkan tujuan observasi, kemudian pastikan dan pahami materi observasi, tentukan variabel-variabel observasi atau materi observasi, tentukan subvariabel dan tetapkan indikator. Untuk lebih mudah kita lihat contohnya ya. Ini contoh pedoman observasi, tujuannya yaitu untuk mengamati aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, berarti variabelnya apa? Variabelnya adalah aktivitas belajar siswa, tuh ya. Terus variabelnya apa? Atau bagian-bagian dari aktivitas belajar itu apa aja? Yang pertama gitu ya, persiapan. Nah, persiapan ini apa aja nih bagian-bagiannya? Misalnya gitu ya, mempersiapkan diri mengikuti pelajaran. Indikatornya apa? Mengikuti pelajaran sesuai jadwal yang ditetapkan, atau ciri-ciri dari orang yang siap mengikuti pelajaran itu adalah dia mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, misalnya begitu. Kemudian aspek tingkah laku yang diamati. Nah, ini aspek tingkah laku yang diamati ini adalah jabaran dari indikator ya. Nah, variabel itu dijabarkan dalam bentuk subvariabel dijabarkan dalam bentuk indikator, dan indikator dijabarkan dalam bentuk aspek tingkah laku yang diamati. Nah, berarti ini mengikuti pelajaran sesuai jadwal ditetapkan, perilaku yang ditunjukkan oleh siswa itu seperti apa gitu ya. Oh, siswa mempersiapkan diri di kelas untuk mengikuti pelajaran sebelum guru masuk kelas. Nah, persiapannya itu seperti apa? Misalnya menyiapkan buku di kelas. Kita bisa melihat ketika anak itu sebelum memulai pembelajaran itu dilakukan, apa yang dilakukan oleh anak-anak tersebut gitu ya. Apakah bermain, apakah ngobrol dengan teman misalnya gitu ya, atau duduk di kelas membaca materi sebelum guru masuk gitu, atau menyiapkan peralatan-peralatan yang nanti akan digunakan untuk pembelajaran gitu. Nah, kemudian kita masuk ke alat-alat bantu observasi. Untuk alat-alat bantu observasi ini ya tadi ada beberapa ya, tadi juga sebelumnya sudah dijelaskan. Yang pertama ini ada daftar riwayat kelakuan atau catatan anekdot. Nah, ini catatan anekdot itu adalah catatan tentang kelakuan-kelakuan individu yang dipandang istimewa dan luar biasa. Artinya yang ya itu tadi berbeda dari yang lainnya ya. Kemudian catatan berkala. Nah, catatan ini dibuat ya, namanya juga berkala, berarti kan ada rentang waktu gitu ya. Jadi ini dibuat untuk menggambarkan kesan-kesan umum tentang individu inovasi, misalnya saat mengikuti upacara bendera atau kegiatan studi tour gitu ya. Jadi ya saat mengikuti upacara bendera berarti setiap hari Senin ya, berarti nanti Senin ini perilaku yang ditunjukkan apa, Senin depan perilaku yang ditunjukkan apa gitu ya, Senin berikutnya lagi apa yang dilakukan. Namanya berkala berarti kan berjenjang waktunya itu ya. Kemudian daftar cek. Nah, untuk daftar cek ini adalah suatu daftar yang berisi nama subjek dan aspek-aspek variabel yang hendak diobservasi. Nah, tadi seperti yang di observasi yang terstruktur ya, kita sudah menyebutkan perilaku-perilaku apa aja yang akan kita amati gitu ya. Kemudian skala penilaian ini adalah pencatatan gejala menurut tingkatannya. Suatu aspek bukan hanya dicatat ada atau tidak ada. Jadi kalau daftar cek tadi kan dilakukan atau tidak gitu ya. Oh, dilakukan berarti checklist. Nah, kalau di skala penilaian ini ada rentang nilainya gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5 misalnya gitu. Oh, kalau 1 itu maknanya apa? Oh, 1 itu berarti gejalanya misalnya ringan atau seperti apa. Dan nanti di perilaku yang diamati itu kita masukkan ke dalam skala 5 penilaian ini.
ya kita checklist di bagian mana yang menurut kita sesuai dengan perilaku yang ditunjukkan. Apakah di 3, apakah di 5, misalnya seperti itu ya. Lalu alat-alat pencatat mekanik merupakan alat bantu yang digunakan dalam kegiatan observasi. Jadi ketika melakukan untuk melakukan pencatatan hasil observasi itu, kita juga menggunakan alat bantu seperti tape recorder, video kamera, komputer, film, dan lain-lain. Jadi ya kita bisa untuk membantu menuliskan hasilnya nanti ya, dan memaknai atau menginterpretasi. Nah, untuk memudahkan itu sehingga kita membutuhkan alat-alat ini itu ya. Kayak ini contoh catatan anekdot. Tanggalnya tanggal berapa, ruangnya di tempatnya di mana gitu ya, kejadiannya apa, interpretasinya bagaimana, dan sarannya apa gitu ya. Nah, jadi ternyata tempatnya itu ruangannya di kelas 10A, kejadiannya apa? SR menangis dan berteriak-teriak dalam kelas saat jam istirahat berakhir karena bertengkar dengan MR teman sekelasnya ya. Ternyata saat diinterpretasi kejadiannya itu gitu ya, diinterpretasi kemungkinan SR sakit hati karena dituduh oleh MR mencuri uangnya, karena saat jam istirahat SR sakit dan memilih tidak keluar kelas. Sementara temannya meninggalkan sebagian uangnya di tas dan uangnya hilang saat SR ada di dalam kelas. Jadi ya dia menangis karena dituduh mencuri uang gitu ya. Singkat cek berikutnya ada aspek yang observasi, ada tidaknya sifat mengganggu teman pada seorang murid, namanya CN, nama siswanya ST nih, kode ya. Situasinya apa? Misalnya hari observasi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, terjadi nggak pada hari Senin? Gitu. Pada situasi kelima ini apa aja yang terjadi? Kalau misalnya terjadi ya di checklist, kalau enggak ya enggak berarti ya. Kemudian format skala penilaian deskriptif, ini ada RL namanya, aspek yang diobservasi itu keaktifan dalam bukti pelajaran, terus aspek yang diobservasi. Nah, ini skala penilaian tadi ya, atau skala bertingkat 1, 2, 3, 4, 5 bisa, atau bisa juga dengan selalu, sering, kadang-kadang tidak pernah, dan lain-lain gitu ya. Nah, untuk mengajukan pertanyaan kepada guru, apakah siswa itu pada saat mengikuti pelajaran sering, selalu, kadang-kadang, atau tidak pernah gitu ya. Nah, kalau misalnya itu selalu berarti di checklist yang selalunya, kalau sering berarti ya sering, yang di checklist sering gitu ya. Terus hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan? Jadi ketika melakukan observasi apa sih yang perlu diperhatikan? Yang pertama itu menggunakan metode pelengkap. Artinya ketika melakukan observasi itu metodenya itu ya tidak bisa hanya dengan observasi saja gitu ya, tapi kita juga membutuhkan metode pelengkap lainnya. Pengklasifikasian gejala. Nah, pengklasifikasian gejala ini supaya jelas nanti ketika kita akan melakukan analisisnya ya, misalnya dari aktivitas belajar, gejala-gejalanya itu apa aja. Nah, itu diklasifikasikan. Misalnya mana gejala yang menunjukkan keaktifan gitu ya, mana gejala yang menunjukkan persiapannya matang, misalnya begitu. Terus pemanfaatan alat pencatat data. Jadi ya dalam melakukan observasi kita perlu memanfaatkan alat gitu ya. Nah, ini untuk memudahkan kita membantu melakukan pencatatan. Dan menjaga hubungan baik dengan observi. Ya, sebelum kita melakukan observasi itu tentu kita harus izin dulu ya gitu ya dengan observi. Kenapa begitu? Karena kan datanya nanti kan data itu yang akan kita gunakan untuk untuk membantu observasi. Kalau di sekolah kan observi itu siswa kan gitu. Jadi ya bagaimana kita kemudian menjaga hubungan baik itu dalam artian ketika siswa itu ya kadangkala orang ketika menyadari bahwa dia diamati pasti akan menunjukkan perilaku yang bisa jadi itu bukan perilaku sebenarnya gitu ya. Sehingga itu tadi bagaimana kita membuat observi itu merasa nyaman dengan kehadiran kita, sehingga perilaku-perilaku yang ditunjukkan itu ya perilaku yang sebenarnya gitu ya. Kemudian kan libatkan beberapa observer, artinya tidak hanya kita saja gitu ya yang melakukan observasi gitu. Mungkin nanti setelah observasi selesai atau dalam pencatatan hasil itu bisa membantu untuk melengkapi data kita gitu ya. Oke, ini kelebihan observasi. Teknik yang dapat digunakan untuk peroleh data berbagai aspek tingkah laku ya, karena observasi jadi terbatas apa yang bisa dilihatkan gitu.
atau apa yang bisa diamati. Yang bisa diamati itu apa? Perilaku kan. Jadi ya kalau tidak berupa perilaku ya tidak bisa kita amati gitu ya. Misalnya perasaan seseorang gitu ya. Tidak bisa kita amati kan gitu. Karena ya memang tidak terlihat gitu. Hanya kita bisa melihatnya dari tingkah laku gitu ya. Nah, memungkinkan dilakukan pencatatan yang serempak dan terjadinya gejala atau kejadian penting gitu ya. Lalu diperoleh data, gejala atau kejadian yang sebenarnya. Yaitu tadi kalau misalnya observasi itu ya kalau disadari ya, makanya dalam melakukan observasi ini mungkin kekurangannya nanti membutuhkan waktu yang lama ya. Kemudian tidak memerlukan bahasa verbal sebagai alat untuk mengumpulkan data ya, karena kan kita hanya mengamati kan atau melihat gitu ya. Terus kekurangan observasi, banyak hal yang tidak dapat diungkap dengan observasi, ya, gitu ya. Perasaan itu tidak bisa kita ungkapkan dengan melalui observasi. Kemudian mungkin observasi untuk perilaku tidak wajar, ya, bisa ketika dia menyadari yang sedang diobservasi, jadi tingkah laku yang ditunjukkan itu bukan yang sebenarnya. Kemudian observasi bergantung pada banyak faktor yang tidak terkontrol dan subjektivitas observer sulit untuk dihindari. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Untuk tugas mandiri, buatlah pedoman observasi. Terima kasih.